Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dirut Krimsus dan juga seluruh rekan-rekan media dan wartawan yang hadir pada pagi hari ini di Polda Sulsel. Saya Dirkrimum juga menghadiri undangan dari Humas untuk melaksanakan rilis bersama dengan Pak Dirkrimsus kaitannya dengan penanganan perkara yang ada di Krimsus dengan tersangka Saudari Ernawati. Kami di Krimum ini menjelaskan kronologis awal secara singkat ya untuk rekan-rekan terkait permasalahan Ernawati yang rekan-rekan juga ada sering mengikuti di media ya, sering TikTok dan lain-lain. Jadi awalnya kalau yang ada di kami ya, bahwa pada bulan Juli 2019 Saudara Kahar ini adalah residivis dan juga tersangka pencurian pemberatan, sehingga pada tanggal 29 Juli 2019 ini dilakukan penangkapan oleh tim dari Reserse Polres Sinjai. Penangkapannya dilaksanakan di wilayah Makassar, tepatnya di rumah Saudara Kahar. Saudara Kahar ini adalah kakak kandung dari Saudari Ernawati. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saudara Kahar oleh tim reskrim dari Polres Sinjai di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan saat itu. Dilakukan pengembangan, rencananya mau ke wilayah Jeneponto untuk pengembangan barang bukti. Nah, di pertengahan jalan, tepatnya di sekitar Jalan Tanjung di Makassar, Saudara Kahar ini waktu itu izin untuk melakukan buang air kecil. Dan kemudian waktu itu dilakukan, dikawal, tapi pada saat melaksanakan buang air kecil ini, Saudara Kahar kemudian berusaha melarikan diri, mendorong, memukul anggota, kemudian melarikan diri. Sehingga saat itu dilakukan tindakan tegas oleh anggota yang di lapangan. Penembakan peringatan 1, 2, 3, kemudian tidak dihiraukan dilakukan penembakan terhadap bagian bawah dan mengenai lutut sebelah kiri saat itu ya, terhadap Saudara Kahar. Nah, setelah penembakan, kemudian dari tim Reskrim Polres Sinjai saat itu berupaya untuk segera membawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulsel. Dan setibanya di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulsel, lakukan pemeriksaan oleh tim dokter, Saudara Kahar ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, ini kronologis awalnya saat itu. Nah, setelah Saudara Kahar meninggal dunia, saat itu akan dilakukan otopsi. Akan dilakukan otopsi oleh Polres Sinjai saat itu. Namun dari pihak keluarga, ya, baik dari orang tuanya, kemudian istrinya, kemudian kakaknya, saudaranya yang lain, dan termasuk juga Saudari Ernawati ini juga menolak, ya, menolak untuk dilakukan otopsi, dan semuanya sudah bertanda tangan. Nah ini saat itu ada, ya, ini Saudari Ernawati juga menolak, ya, untuk dilakukan otopsi saat itu, termasuk orang tuanya juga menolak semua. Sehingga saat itu keluarganya menerimakan, kemudian dilakukan pemakaman. Ini sudah tidak permasalahan lagi saat itu. Nah, itu bulan Juli 2019. Kemudian bulan Februari, 7 bulan kemudian, ya, bulan Februari tahun 2020, Saudari Ernawati membuat laporan terkait dengan pembunuhan. Ya, bahwa dikatakan kakaknya dibunuh. Nah, itu. Jadi LP-nya 7 bulan kemudian. Ya, bulan Februari 2020. Nah, setelah membuat laporan, kemudian dilakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan oleh tim waktu itu dari Reskrim Polda. Setelah memeriksa beberapa saksi, kemudian lakukan gelar perkara.
dan dinyatakan tidak cukup bukti sehingga perkaranya dihentikan. Itu bulan Oktober 2020. Ya, setelah lakukan penyelidikan ternyata perkara tersebut dihentikan karena memang tidak cukup bukti bahwa itu bukan merupakan pidana pembunuhan. Yang saya ceritakan tadi itu kronologisnya. Ya. Kemudian juga untuk saudara Kahar ini, kalau melihat profiling atau track record saudara Kahar ini memang ada 6 atau 7 LP saat itu di Polres Sinjai, ya, saudara Kahar. Dan saudara Kahar juga memang residivis, ya. Sudah 2 kali baik di LP Jeneponto dan juga di Sulawesi Tenggara juga sudah pernah masuk. Nah, kemudian dari pihak keluarga sendiri, pihak keluarga baik dari ibu, istrinya dan juga kakak-kakaknya juga pernah datang ke Polda juga, ya, ke Polda. Ini ada dokumentasinya. Nah, ini dokumentasinya ada semua, baik ibu dan lain-lain tadi. Dan beliau-beliau ini menyatakan keberatan dengan sikap perilaku dari saudari Ernawati. Jadi baik ibunya, kemudian istrinya, juga kakaknya merasa keberatan dengan tindakan saudari Ernawati selama ini. Ya. Membuat pernyataan juga semuanya ada. Nah, ini untuk perkara yang kami tangani di Treskrimum Polda Sulsel. Terkait dengan permasalahan ini, perkara yang di Krimum Polda Sulsel ini sudah dilakukan klarifikasi dari beberapa lembaga pengawas, ya, baik internal maupun eksternal. Internalnya dari Propam, baik Propam Polda Sulsel maupun Propam Mabes Polri juga sudah mengklarifikasi ini melalui di Propam Polda Sulsel dan juga Itwaskum melalui Itwasda. Ini juga sudah diklarifikasi semua, ya, saat itu. Termasuk dari eksternal, baik dari Ombudsman maupun dari Kompolnas juga melalui Itwasda juga sudah dilakukan klarifikasi, dan juga dari LPSK. LPSK sudah 2 kali. Ya, terakhir juga sekarang saya juga baru di sini, saya juga ketemu dari pihak LPSK juga. Ini sudah klarifikasi semuanya. Jadi terkait dengan permasalahan bagaimana proses penanganan perkaranya saat itu sehingga dihentikan, dilakukan gelar perkara, kemudian dihentikan penyelidikannya di Krimum Polda Sulsel. Ya. Jadi saya rasa ini yang perlu kami klarifikasi dari Krimum terkait dengan penanganan perkara saudari Ernawati. Nah, kemudian nanti mungkin Pak Dirkrimsus kaitannya dengan perkara yang saat ini ditangani oleh Krimsus Polda Sulsel. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan di Krimum yang mewakili Kabid Humas, rekan-rekan sekalian yang hadir di kesempatan berbahagia ini. Hari ini Subdit Cyber Krimsus Polda Sulsel akan memaparkan perkara yang berkaitan dengan saudari Ernawati. Di mana perkara ini ya, asal muasalnya berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan Pak Dirkrimum tadi. Ya. Jadi ada pelaku kejahatan yang kemudian dilakukan tindakan oleh penyidik. Yang panjang prosesnya sampai kemudian pemeriksaan terhadap dugaan kematian tidak wajar itu tidak terbukti dan dihentikan. Ini yang ditangani Krimum. Nah, berawal dari kejadian tersebut, kemudian saudara Ernawati ini membuat kegiatan di media sosial, ya, membuat kegiatan di media sosial di TikTok dengan kegiatan sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2022, ini saudara Ernawati di akun TikToknya ini mengeluarkan narasi antara lain berbunyi bahwa ya, seperti ini.
Jadi menampilkan foto orang, kemudian membuat tulisan dan kemudian menyampaikan informasi tersebut. Di mana dalam akun TikTok tersebut dia menyampaikan bahwa ini para jagoan Polres Sinjai karena abangku menumpang mereka, kemudian mereka bunuh dan mereka siksa. Ada fotonya. Ini kegiatan yang pertama. Kemudian di sini dia menampilkan foto saudara Sangkala, ya kan, Kamarudin dan Andi Maparumpal, ya, dengan narasi yang tadi. Ini kegiatan pertama dia. Kemudian ditindaklanjuti juga pada bulan Juni, ya, di tahun yang sama, saudari Ernawati, tersangka ini memposting video menampilkan juga foto yang sudah dilaporkan ini, jadi 3 orang ini sudah dilaporkan ke Krimum. Yang hasil Krimum itu mengatakan bahwa tidak ada alat bukti yang kemudian mengarah bahwa 3 orang ini melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan terhadap almarhum yang tersangka pelaku pidana di Krimum tersebut. Ya. Dia memposting ini, kemudian dengan tulisan 3 anggota polisi DPO Rakyat Indonesia pembunuh, ya kan, pembunuh almarhum ini, abangnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kemudian mulai memviralkan tagar percuma lapor polisi. Jadi dia diviralkan selain TikTok itu juga melalui media Facebook. Kemudian di bulan Juli di tahun yang sama, kembali dia mempost hal-hal yang masih berkaitan dengan dugaan yang sudah dihentikan tersebut, ya, yang tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota, diposting lagi dengan narasi-narasi yang kemudian berkaitan dengan bagaimana berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Kemudian dia posting lagi dengan tagar yang sama, dengan isi narasi yang antara lain mengatakan sebagai berikut, ya. Di institusi Polri sudah tidak ada orang yang jujur. Polisi ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa. Bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian Polda Sulsel. Ya, ini isi-isi postingan yang kemudian tetap diposting sama dia, meskipun dia mengetahui bahwa hasil dari laporan dia di Reserse Kriminal Umum itu tidak terbukti bahwa ada dugaan kekerasan yang menyebabkan matinya si pelaku. Kemudian 18 Februari 2023 dia masih memposting hal itu juga
dengan narasi-narasi yang lebih mengarah pada ujaran kebencian. Nah, terhadap apa yang dia lakukan, ketiga anggota tersebut membuat laporan ke Krimsus. Yang pertama itu laporan polisi atas nama Sangkala, kemudian laporan polisi atas nama Kamarudin, dan laporan polisi atas nama Andi Maparumpa. Terhadap tiga laporan polisi tersebut kemudian dilakukanlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan, mempelajari isi kontennya, baik foto, video maupun narasi yang muncul di dalam konten tersebut. Hasil penyelidikan gelar perkara mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan dia ini sudah memenuhi kelayakan dan kepatutan yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Jadi menyebarkan rasa kebencian, kemudian menyampaikan kebohongan. Nah, sehingga dilakukanlah proses, ini normal sama, sebenarnya proses ini normal ya. Dilakukanlah proses penyidikan terhadap saudara Ernawati tersebut. Kemarin dilakukan penangkapan, kita lakukan penangkapan dia. Jadi ketika dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan di Polda Sulsel, ya, dia tidak datang. Kemudian karena dipanggil tidak datang, dicari. Dia berangkat ke Jakarta. Maka anggota berangkat ke Jakarta, dilakukanlah penangkapan di Jakarta. Nah, saat ini yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Polda Sulawesi Selatan. Terhadap tersangka, penyidik menerapkan pasal sebagai berikut. Di mana dugaan kasus tindak pidana yang diterapkan kepada saudari Ernawati, si tersangka ini, adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok, kemudian mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena di sini juga dia sudah membawa nama pimpinan ya, yang kemudian isinya sama sekali tidak benar. Ini diatur dalam pasal 45 ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah dirubah di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Jadi ini dugaan pasal yang kemudian diterapkan kepada tersangka saudara Ernawati. Kami berharap ya, rilis hari ini bisa menjadi jawaban buat masyarakat seluruh Indonesia yang kemudian sudah menjadi bagian followernya si Ernawati. Inilah informasi yang komplit yang kita berikan. Jadi kalau kemudian dalam TikTok itu ya, dalam akun dia mengatakan bahwa kakaknya itu dibunuh oleh pihak kepolisian,
itu isinya tidak benar. Karena apa? Disampaikan tadi bahwa ketika mau dilakukan otopsi oleh polisi untuk mengetahui sebab kematian, orang tua, istri, ya, saudara-saudara, termasuk Ernawati sendiri, ini menolak untuk dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian, seperti yang diperlihatkan tadi oleh Bapak Dirkrimum. Dia menolak untuk diotopsi. Kalau pada saat itu otopsi dilaksanakan, akan ketahuan meninggal kenapa. Nah itu 2019. Ketika 2022, dia mengatakan bahwa abangnya itu dibunuh oleh anggota yang melakukan penangkapan. Nah, ada satu hal yang menarik. Konten TikTok dia ini ya, ini dipelihara terus untuk kemudian menarik sebanyak mungkin orang yang simpati terhadap dia. Semakin banyak orang yang simpati terhadap dia dengan informasi yang isinya tidak benar. Seperti kita tahu ya, ketika kemudian yang berpartisipasi di konten tersebut simpati terhadap orang yang membuat konten ya, kemudian ada stiker-stiker tertentu yang mengandung nilai ekonomis ya, mengandung nilai ekonomis. Sudah kita pelajari ya. Berapa penghasilan dia dari konten tersebut ya, setiap kemudian dia live. Ada yang kirim stiker seperti bunga mawar, ada nilainya ya. Ada kacamata, ada nilainya. Ada singa, ada nilainya paling besar. Jadi ada dugaan juga bahwa ini sudah dijadikan, isu ini dijadikan profit oriented oleh dia. Nah, di situ juga dijadikan media sebagai Ernawati Shop di TikTok itu loh ya. Jadi sudah menjadi satu kegiatan untuk kegiatan jualan. Tapi sebelum dia jualan, dia sampaikan dulu yang berkaitan dengan bahwa dia terzolimi, seolah-olah bahwa dia terzolimi, ya, seolah-olah bahwa dia dikriminalisasi. Tidak ada, ya. Saya sampaikan di hari ini tidak ada untuknya mengkriminalisasi Ernawati. Riwayatnya sudah dijelaskan oleh Dirkrimum sejak tahun 2019 kejadian. Yang menolak untuk dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian adalah termasuk dia sendiri. Ada tanda tangan untuk menolak. Nah, terhadap perbuatan yang dilakukan, sekarang kita lakukan penyidikan seperti yang lain. Ini perkara biasa, perkara formal. Nah, sekarang dia sudah dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulsel. Jadi rilis hari ini selesai. Silakan para rekan-rekan yang kemudian mau bertanya, ya. Sebelum kita rilis pertanyaan, inilah barang bukti yang kemudian kita sita dari saudari Ernawati. Ini ya, yang digunakan oleh dia, dan itu hasil screenshot yang tidak sesuai dengan hasil dari Krimum loh ya. Nih. Bang, HP kita bang. Ini ibu kandung dari korban ya, atau ibunya juga Ernawati, kemudian istri dari almarhum, ini istrinya Ibu Hayati ya, kemudian kakak ya, kakaknya Bu Asmawati ya, oh Bu Mulyati ya, kayaknya kakaknya juga yang hadir saat itu. Kemudian lakukan penolakan saat itu, penolakan untuk lakukan otopsi, clear saat itu. Kemudian 7 bulan kemudian saudari Ernawati membuat laporan, tapi tidak mewakili keluarga saat itu ya, Ernawati. Kemudian lakukan penyelidikan dan dihentikan karena tidak cukup bukti. Kemudian ibu sama istri dan saudaranya waktu itu datang ke Polda membuat pernyataan bahwa
tindakan dari saudari Ernawati ini tidak mewakili dari pihak keluarga, tapi hanya tindakan pribadi, gitu Bu ya. Saat itu ini masih ada dokumentasinya. Nama lengkap aliasnya Kahar binti Haji Bakaran, tanggal lahir umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Ujung Pandan, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal lahir Jalan Perdamaian nomor 2, telah dinikahkan dengan seorang perempuan. Nama lengkap dan alasannya Hayati binti Sadok, tanggal lahir umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Ujung Pandan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tanggal lahir Kelurahan Tamangampah. Jadi di istrisanya, ya, istrinya saudara Kahar yang dibantah oleh saudari Ernawati. Kalau bagi saya istrinya almarhum Kakek Subari sudah tidak usah lagi diotopsi lagi Pak. Ya, baik rekan sekalian, ya. Wasyukurillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala billah. Jadi pertemuan hari ini selesai, ya. Saya butuh dukungan teman-teman agar supaya krim krim sus dan lain-lain ini bisa bekerja secara maksimal, ya, dan bisa memberikan yang terbaik buat seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.